wa ta'ala pilih kita dalam usaha yang mulia ini, satu anugerah yang sangat besar, di mana hamba-hamba Allah yang saat ini Allah sibukkan dengan perkara-perkara yang melalaikan. Tapi ini ada yang sibuk persiapan ke kantor, ada sibuk mempersiapkan jangkulnya, parangnya, sibuk mempersiapkan perlengkapan jualannya. Tapi Allah pilih kita dari sekian banyak manusia, kita dipilih sibuk dalam amalan agama, sibuk dalam usahanya Rasulullah SAW. Hadirin yang mulia, kita selalu minimal setiap hari kita sholat 2 rakaat. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau cabut usaha ini dari keluarga kami, dari diri kami, dari istri kami. Selalu hadirin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, hari ini dikatakan ulama, fitnah ini sudah perlahan-lahan dengan halusnya datang ke orang-orang yang beriman, sehingga tiba suatu saat orang akan putus asa. Tapi kata Kiai, kita ini jangan putus asa. Karena apa? Sudah janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sudah sunnatullah, dunia ini ada musimnya. Ada musim rambutan sekarang ini, ya musim rambutan. Ada saatnya musim hujan. Sekarang ini musim hujan. Ini sudah sunnatullah. Dan Rasulullah SAW berjanji akan tiba satu masa nanti sebelum yaumul qiyamah akan datang musim hidayah. Sekarang ini dipertanyakan, kira-kira kita ini termasuk enggak dalam golongan orang-orang yang menjadikan asbab hidayah? Inilah kita yang lemah ini, yang banyak kekurangan ini. Kalau Allah pilih menjadi asbab hidayah bagi orang lain, hadirin ta'ala, maka sangat-sangatlah beruntung. Sekarang ada gonjang-ganjing seperti ini, kondisi negara seperti ini, wah, makanya acil kakeknya adalah HP, Pak. Jangan kebanyakan lihat HP. Kita harus program saja. Kapan kita lihat HP? Supaya apa? Supaya anak-anak kita juga nurun. Kalau lihat HP itu waktu SMS saja. Ada WA, maka jangan di silent, HP itu di rumah jadi silent. Taruh di tempat yang paling tinggi sana, supaya anak-anak juga enggak ini. Nanti kalau ada WhatsApp atau apa atau telepon, baru dilihat siapa yang telepon, siapa yang sudah dilihat aja, dibaca, dibalas. Kalau baru dibalas, kalau enggak ya enggak dibalas, terus taruh lagi. Itu masya Allah, itu fitnah sekarang ini, menyebar kemana-mana nih. Itu sebenarnya satu aja, benda yang satu itu. Yang pertamanya kecil jadi besar, ya itulah. Sehingga merusak segalanya. Bahkan dalam tabligh sendiri dirusak habis-habisan dengan benda yang kecil itu.
yang kita bawa kemana-mana. Ya Allah, hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha agama ini sudah jelas keberkahannya. Dalam Al-Quran bagaimana Allah telah menceritakan satu kisah. Yang ini adalah pelajaran bagi kita. Kisah yang sangat-sangat luar biasa, menandakan bahwasanya agama ini bukan untuk kaum laki-laki saja, bahkan untuk kaum ibu-ibu. Itu dikisahkan, itu ada seorang abidah yang luar biasa amalannya, namanya Sayyidatina Maryam. Saking dahsyatnya ibadah Allah, ditempatkan tempat yang sangat-sangat tersimpan. Jadi perkara sesuatu itu kalau mahal itu pasti penyimpanannya itu sangat-sangat rapi dan sangat-sangat tersembunyi. Ini tanggal itu, tutulan Cina-Cina itu, singkat-singkat itu tutulan emas itu. Masya Allah, kameranya di mana-mana. Sudah ada pagar, kita masuk itu di kaca itu sudah ada pagar besinya itu. CCTV-nya di mana-mana. Nanti emas-emas yang mahal-mahal itu ada kotak besinya itu. Ditaruh kamar yang Masya Allah. Karena itu benda yang berharga. Orang kalau punya berlian, maka Masya Allah, kita lihat rumahnya itu pagarnya berlapis-lapis, pintunya itu dipagar besi. Nah, pintu luar itu pintu luar pagarnya itu, dan besinya itu gemboknya gede-gede. Gemboknya bukan satu, muka depan, muka belakang. Di luar ada gemboknya, nanti di dalam juga digembok lagi. Itu masih tingkatan pagarnya itu. Itu pun nggak cukup, dikasih CCTV. Bahkan dikasih duri-duri atau kaca-kaca itu. Itu belum dalamnya itu, belum dalamnya, masih luarnya itu udah kelihatannya seperti itu. Nah, wanita yang soleha itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Bahkan seorang wanita yang soleha itu lebih baik daripada 70 wali. Makanya dalam Al-Quran diceritakan seorang abidah yang luar biasa, ditempatkan yang begitu rapinya dan begitu tersembunyi, sehingga dikatakan kuncinya itu ada 7. Berarti ada 7 pintu itu. Sehingga saking ibadahnya yang luar biasa, seorang nabi yang namanya Nabi Zakaria sangat heran. Anna laki hada. Ini dia Maryam, ini makanan ini dari mana ini? Ini nggak ada musim-musimnya, ini kok makan begitu melimpah. Allah. Qalat huwa min indillah. Masya Allah. Ketika waktu itu Maryam radhiyallahu anha mengatakan seperti itu, langsung Nabi Zakaria ini buat amalan. Amalan apa hari pertama? Langsung doa di situ. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Zakaria langsung, Nabi Zakaria ini berdoa di situ. Doa apa hari pertama? Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Doanya itu doa minta anak yang baik, minta anak yang soleh. Langsung makbul. Makanya hari Ta'ala ayat ini mengatakan bahwasanya kita ini di rumah ini harus ada tempat khusus ibadah. Jadi wanita ini kalau sudah makbul, kalau sudah diterima, ibadahnya itu luar biasa. Sehingga doa-doa suaminya ini kan makbul di tempat itu. Dan ajib langsung itu. Doanya Nabi Zakaria itu langsung
langsung dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Zakaria ini sudah tua. Langsung dikabulkan, didatangkan malaikat. Langsung diberitahu, di kabar gembira. Innallaha yubasysyiruka bi Yahya. Ini nabi yang langsung namanya itu dari Allah itu, Nabi Yahya. Allah mengabarkan bahwasanya akan lahir satu bayi, anakmu nanti ini yang namanya itu Yahya. Nabi Yahya. Bukan ini anak, bukan sekadar anak ini. Ini anak hasil mujahadah seorang wanita yang soleha. Anak ini bukan anak sembarangan. Musaddiqan bi kalimati minallah. Anak ini nantinya akan besarnya ini akan menjaga kalimat-kalimat Allah. Bukan sekedar itu hadirin ta'ala. Wa sayyida. Ini kata-kata sayyid. Sayyid itu diartikan bahwasanya sayyid itu ada suatu orang pemimpin yang mempunyai pemimpin yang besar, mempunyai rakyat yang begitu banyak, dan ia ini dihormati. Pemimpin yang sangat-sangat dihormati oleh rakyatnya. Bahkan kata yang lain sayyid itu, kata-kata sayyid itu orang yang sangat mulia. Jadi anak ini anak yang masya Allah luar biasa. Musaddiqan bi kalimati minallah wa zayyida. Setelah itu bukan sekedar itu lagi, wa hasura. Ini anak yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Bukan sekedar itu Allah Ta'ala. Sudah wa hasura wa nabiyya. Rupanya ini anak ini calon nabi. Ini dari mana? Dari lingkup rumah. Maka bagaimana adalah kemarin sudah dijelaskan dalam bayan sore itu. Bagaimana ibu-ibu ini, Masya Allah, harus menjaga amalan-amalan rumah. Betul-betul sungguh-sungguh dalam amalan rumah. Apalagi zaman-zaman sekarang ini, Bayi Abbas itu sering target kita itu di Mohala ya. Bojomu iki aja kon kloni ae. Bojomu iki kon ndek amalan, kon istighosa. Masyaallah. Buat amalan betul-betul. Kalau enggak habis kita hendak. Habis anak kita ini. Hadirin Allah Ta'ala. Tapi wanita ini punya penyakit. Wanita ini punya penyakit. Satu ketika Rasulullah SAW selesai khutbah, maka beliau datangi kaum ibu-ibu. Wahai kaum wanita, ketahuilah bahwasanya aku melihat penduduk neraka itu banyak kaum wanita. Maka mereka protes, ya Rasulullah, kenapa demikian ini ya Rasulullah? Mereka menangis. Mengapa demikian? Di penduduk neraka ini kebanyakan kaum wanita. Hadirin yang mulia, kaum wanita kata ulama ini mempunyai dua penyakit. Dua penyakit. Penyakit yang pertama apa? Penyakit yang pertama yukdirnal la'nah. Wanita ini gak pandai. Wanita ini selalu mengungkit-ungkit pemberian kepada suami. Maka wanita ini kalau sudah ini diungkit-ungkit lagi, diungkit padahal sudah lama itu. Oh niki bahasa Surabaya iki. Oh niki ya ngene iki asbab. Ya kok mertuaku niki
asbab iki, asbab duitku, asbab gelangku. Nah, ini wanita itu seperti itu. Ini penyakit wanita, penyakit lisan. Penyakit yang kedua apa? Yukthirna la'na wa yakfurna al-ashir. Wanita ini tidak pandai bersyukur pada suaminya. Padahal suaminya ini sudah mujahadah, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, untuk mendapatkan sesuap nasi. Tapi wanita ini merasa kurang terus.